Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian dirahmati Allah, sejenak kita mengambil pelajaran di balik ayat ini, yaitu Allah berfirman, wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau ayat ini dipakai untuk para sahabat Nabi, berarti Rasulullah memang secara fisik ada di tengah-tengah mereka. Tetapi kalau itu dibawa dalam zaman kita, maka maknanya adalah bayangan Rasulullah ada di tengah-tengah kita. Apa maksud bayangan Rasulullah? Bayangan Rasulullah adalah sabda Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah, ajaran Rasulullah, bahwa Rasulullah seperti hadir di tengah-tengah kita. Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Kalau seandainya Rasulullah itu mengikuti kamu, kebalikannya ya. Kalau seandainya Rasulullah itu mengikuti kamu, lau yuti'ukum fi katsirin minal amri, kalau seandainya Rasulullah itu justru mengikuti kamu dalam banyak perkara, la'anittum, sungguh justru akan menyusahkan kamu. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus adalah sebagai pembawa rahmat bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, Rasulullah harus dibiarkan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Kalau seandainya umatnya justru melobi-lobi Rasulullah, ya Rasulullah dalam urusan ini tolong dong hukumnya dirubah, kami terasa berat, ya Rasulullah dalam perkara ini tolong hukumnya dirubah. Apa kata Al-Quran? La'anittum, sungguh itu pasti akan menyusahkan kamu. Ini selaras dengan firman Allah ketika Allah bicara tentang Ramadan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Salah satu relevansi dari makna ayat ini adalah ada orang yang menganggap bahwa ibadah dia di hadapan Allah itu perlu dilakukan seperti manusia cari muka kepada atasan. Bagaimana cara cari muka kepada atasan? Yaitu gimana caranya atasan melihat dia seperti kelelahan, supaya apa? Atasannya kemudian, oh ini anak buah bagus banget. Kenapa? Tampilannya melelahkan. Itu namanya cari muka. Maka kemudian
Ini pernah dipraktekkan oleh orang-orang ahli kitab. Ketika mereka berpuasa, puasanya tidak seperti kita, tetapi mereka puasanya sengaja bukanya diakhirkan. Apa alasannya mereka mengakhirkan bukanya? Supaya kelihatan lebih lapar, lebih lesu, lebih lemes di hadapan Allah. Emangnya Allah tidak maha tahu sehingga perlu dicari muka seperti itu? Nah, ini adalah cara beribadah yang tidak benar, yaitu cara beribadah mengikuti perasaan. Rasanya kalau kita lebih lapar, lebih lemes tuh Allah sayang sama kita. Makanya pada zaman Nabi juga ada orang seperti itu. Mereka membandingkan ibadahnya dengan ibadah Rasulullah, lalu kemudian mereka punya ide kreatif. Satu, punya ide ibadah semalam suntuk nggak pakai tidur. Supaya apa? Allah melihatnya, luar biasa sampai kelelahan, kakinya bengkak-bengkak, lalu dapat pahala lebih tinggi. Ibadah pakai pendekatan rasa, bukan pakai pendekatan yang Allah perintahkan seperti apa dan yang diatur oleh Rasulullah seperti apa, tapi pakainya rasa. Rasanya kayaknya lebih mantep. Kalau semalam suntuk terus-terusan ibadah nggak pakai tidur, pasti Allah lebih suka. Yang ibadah sebentar masih diselingi tidur saja Allah sudah suka, apalagi kalau nggak pakai tidur. Satu lagi punya ide kreatif, saya akan terus berbakti kepada Allah dan tidak mau terganggu dengan seorang wanita, nggak mau nikah. Sebab nanti kalau punya istri akan direpotkan cari nafkah, direpotkan ini itu. Saya pengen fokus mengabdi kepada Allah. Ini juga dia merasa bahwa dengan itu dia lebih dicintai Allah. Lagi-lagi ibadah dasarnya apa? Rasa. Maka kemudian mereka diluruskan oleh Rasulullah. Satu lagi punya ide kreatif apa? Pengen mendapatkan penilaian dari Allah dari pintu puasa. Maka dia pengen puasa terus-terusan, nggak ada jedanya. Maka kemudian mereka diluruskan oleh Rasulullah. Ketahuilah, aku juga ada puasanya, tapi ada nggak puasanya. Aku juga ibadah di malam hari, tapi juga ada tidurnya. Aku juga menikah dengan seorang wanita, dan itu semua tidak mengganggu ibadahku. Maka jemaah sekalian, ayat ini sangat menyentuh kalau kita renungkan. Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Kalau seandainya Rasulullah itu justru mengikuti keinginan kamu, itu sebetulnya bukan malah mengenakkan kamu, justru akan menyulitkan kamu. Karena kamu biasanya punya pikirannya begitu. Pikirannya itu pengen ibadahnya pakai rasa. Semakin menderita seolah-olah Allah semakin cinta. Tidak. Maka kemudian Islam diturunkan oleh Allah masih dalam batas-batas mudah untuk dipraktekkan. Maka kita syukuri itu. Karena itu jamaah sekalian, kita tidak perlu menolak apapun yang berasal dari Rasulullah. Sudah, yang dari Rasulullah itu terima aja. Pasti kalau menerima dan mempraktekkan apa yang dari Rasulullah, nggak usah ditambahi, nggak usah dikurangi, itu pasti justru memudahkan kamu. Yakinlah, itu malah mengenakkan kamu, bukan menyengsarakan kamu. Lalu kemudian dilanjutkan ayat ini, walakinnallaha habbaba ilaikumul imana, tetapi Allah menancapkan ke dalam dirimu rasa cinta kepada iman. Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana, Allah membuat kalian cinta kepada iman. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah menjadikannya sebagai perhiasan di hati kamu. Jamaah sekalian, Ramadan adalah bulan ketika kita bicara tentang takwa, karena itulah tujuan yang Allah inginkan di balik puasa Ramadan. Maka salah satu indikator takwa adalah
ketika orang punya rasa cinta terhadap iman. Lalu kemudian iman itu dijadikan perhiasan di dalam dirinya. Jamaah sekalian, perhiasan terbaik yang dimiliki seseorang adalah perhiasan yang ada di dalam dirinya, bukan perhiasan yang ada di luar dirinya. Kenapa demikian? Karena perhiasan yang ada di luar dirinya itu rawan hilang seketika. Contoh misalnya, orang punya keindahan di luar tubuhnya berupa pakaian. Pakaiannya indah. Begitu ada orang ngecat, lewat di samping orang ngecat, kena kepercikan cat, akhirnya warna bajunya berantakan. Sesuatu yang indah sekaligus saat itu berubah menjadi tidak lagi indah. Berarti apa? Perhiasan yang dipakai manusia di luar tubuhnya itu rawan sekali untuk hilang. Berbeda dengan perhiasan iman yang ada di dalam hati manusia. Maka manusia akan mengeluarkan keindahannya, dan itu tidak bisa dihilangkan kecuali yang bersangkutan mati bersama imannya. Enggak bisa keindahan iman itu dimatikan dengan cara disiksa, dikasih duit, dikasih apapun, enggak bisa. Kenapa? Dia sudah menempel menjadi perhiasan di dalam tubuhnya. Dan ini adalah perhiasan terbaik. Kenapa? Karena disukai Allah dan disukai manusia. Jamaah sekalian, orang yang hatinya berhiaskan iman itu pasti akan menyenangkan bagi orang-orang di sekelilingnya. Kenapa? Dia pasti orangnya jujur, orangnya baik, orangnya hormat, orangnya menghargai, orangnya tidak pernah mengecewakan dan sebagainya. Berarti apa? Hiasan iman di dalam diri manusia itu akan membuat orang-orang yang melihatnya itu berarti ini adalah pribadi yang indah. Dan Allah akan melihatnya juga demikian. Makanya perhiasan terbaik adalah perhiasan takwa. Walibasut taqwa dzalika khairun, dan pakaian takwa itu adalah yang terbaik. Lalu kemudian ayat ini melanjutkan wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah menjadikan kalian benci kepada kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Jamaah sekalian, apa bedanya kekafiran, kefasikan, kemaksiatan? Ini ada dua istilah yang diurutkan oleh Al-Quran. Yang pertama paling berat, yang kedua lebih ringan, yang ketiga lebih ringan lagi. Kekafiran paling berat, disusul dengan kefasikan, disusul dengan kemaksiatan. Gampangnya apa sih kemaksiatan itu? Definisinya gampangnya begini. Kemaksiatan adalah pelanggaran syariat yang dilakukan manusia, tetapi manusia masih merasa berdosa ketika melakukannya dan masih menyesal setelah melakukannya. Makanya dia perlu untuk minta ampun kepada Allah. Itu namanya maksiat. Lalu yang kedua lebih tinggi, yang lebih berat, namanya fasik, kefasikan. Apa itu? Orang ketika melakukan dosa sudah tidak lagi merasa bersalah. Sesudah melakukan dosa tidak ada penyesalan. Oleh karenanya tidak ada dorongan untuk minta ampun. Itu namanya orang fasik. Orang fasik adalah orang yang melanggar aturan Allah tapi sudah tidak lagi merasa berdosa. Dan contoh kekinian untuk orang fasik adalah orang yang al-mujahirun. Apa itu mujahirun? Orang yang melakukan kemaksiatan Allah sembunyikan dari pandangan manusia, tapi justru diumbar kepada manusia sesudah itu. Dengan cara apa? Disyuting sama dia, lalu diupload. Ketika melakukannya malah nggak ada yang nonton, malah kemaksiatannya sengaja diupload supaya ditonton. Ini namanya orang fasik. Bukan hanya orang maksiat. Kenapa? Dia kehilangan rasa bersalah, bahkan bangga dengan pelanggaran itu.
maka hati-hati, ini adalah sesuatu yang berat untuk diampuni oleh Allah. Dalam hadis disebutkan, semua orang yang melakukan pelanggaran berpotensi diampuni oleh Allah, kecuali al-mujahirun, kecuali orang yang terang-terangan. Bagaimana definisi orang yang melakukan pelanggaran terang-terangan itu? Yaitu ketika dia melakukan pelanggaran tersembunyi, tidak dilihat manusia, Allah tutup dari pandangan orang, tetapi dia justru mengabarkan dan memberitakan atau menampilkan gambarnya atau menceritakan peristiwa itu kepada orang dengan penuh kebanggaan. Maka peluang diampuni Allah lebih kecil. Maka kalaupun punya dosa, jangan jenis dosa kefasikan. Kalaupun punya dosa, ya dosa yang berupa apa? Kemaksiatan. Karena apa? Melakukannya masih punya rasa bersalah, karenanya masih malu dilihat manusia, karenanya menyesal, dan seterusnya. Lalu kemudian yang paling berat nomor 3 adalah kekafiran. Kekafiran itu apa? Kekafiran itu adalah peraturannya yang ditolak. Bukan lagi melanggar peraturan, tapi peraturannya yang ditolak. Bahkan yang lebih ngeselin, peraturannya diotak-atik, dirubah-rubah sendiri. Nah, ini adalah tindakan yang sangat menyakitkan. Betapa menyakitkannya orang se-Indonesia ketika ada si anak muda yang seharusnya peraturannya nggak boleh mencalonkan karena umurnya kurang. Apa yang dirubah? Peraturannya yang dirubah. Sehingga apa? Yang seharusnya tidak boleh menjadi boleh. Jadi makna kekafiran adalah Allah punya peraturan, peraturannya ditolak dan dia bikin sendiri. Supaya apa? Pelanggaran yang dia lakukan tidak lagi menjadi pelanggaran. Emang Allah bisa ditipu begitu? Kalau orang se-Indonesia memang bisa ditipu dengan sang paman, bisa. Tapi kalau Allah nggak bisa ditipu seperti itu. Jadi jamaah sekalian, kalau orang kemudian menolak peraturan, berarti apa? Lebih tinggi dari melanggar peraturan. Kalau melanggar peraturan itu berarti masih hormat kepada peraturan. Lah ini malah peraturannya yang ditolak, bahkan dirubah sendiri. Allah bilang pencuri potong tangannya, dirubah sendiri. Enggak ya Allah, saya maunya di penjara aja. Berarti apa? Itu adalah jenis perbuatan yang kategorinya kekafiran. Kenapa? Peraturan Allah ditolak lalu bikin sendiri, sok tahu. Maka kalau kita punya kebencian kepada kekafiran, seperti ayat ini mengatakan wa karraha ilaikumul kufra, dan Allah membuat kalian benci kepada kekafiran, kepada kefasikan dan kepada kemaksiatan, itu artinya tanda kita punya takwa. Ulaika humur rasyidun, mereka itulah orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang lurus, orang-orang yang dewasa menurut penilaian Allah. Jadi jamaah sekalian, mari kita mencapai target takwa di bulan Ramadan ini dengan apa? Dengan mencintai iman, menjadikan iman sebagai perhiasan di dalam diri kita, lalu dilanjutkan dengan membenci kekafiran, membenci kefasikan. Kalau sudah membenci berarti melakukan juga enggak. Namanya juga diawali dari benci. Benci kepada kekafiran, benci kepada kefasikan, benci kepada kemaksiatan. Maka hanya dengan cara seperti itu kita akan disebut dengan rasyidun, yaitu orang-orang yang lurus, orang-orang yang bijaksana, yang dewasa menurut penilaian Allah SWT. Demikian, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.